Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syanipar Tambunan dalam acara BLC Baca Alkitab bersama dari Kitab Kejadian sampai Wahyu tamat. Dalam acara BLC ini kami juga memberikan pemahaman pembahasan sehingga jemaat bisa lebih mengerti. Dari CBM 7 TV, mari kita awali dengan doa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami tahu Engkaulah sumber segala kebenaran, sumber kekuatan, sumber hikmat. Pagi ini kami datang kepada Tuhan untuk memohon berkat-Mu atas kami. Ajar kami dengan firman-Mu, tuntun kami, sehingga hati kami dibenarkan, disucikan, diajari, berhikmat, berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, hari ini Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31, judul perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. 5, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? 6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. 7, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal-Zebon. 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka nampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 13,
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Menyeberangi laut Teberau. 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut sampai kering. 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. 19. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. 28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 30. Demikianlah pada hari itu
Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari ayat 1 sampai 31, Keluaran pasal 14. Saudaraku, kita lihat memang kalau hati orang sudah dikeraskan, dia tidak peduli. Amarah yang meledak-ledak membuat hati ini menjadi keras. Apa yang dilakukan oleh Firaun, sudah mati anak sulungnya, sudah 10 tulah, tapi gak juga tobat, saudaraku. Masih coba-coba lagi. Setelah dia sadar, wah, kita udah kematian anak sulung, mereka terus pergi enak-enak dari sini. Oh, gak bisa itu kita lakukan seperti itu. Kita harus kejar bangsa Israel itu. Itulah perkataan daripada Firaun. Lalu mereka menyiapkan pasukan yang besar, 600 kereta yang terpilih, ya. Kemudian saudaraku, lengkap dengan perwiranya, ya. Demikianlah Tuhan mengeraskan raja Mesir itu. Saudara, saya ingatkan kembali dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Mesir, Firaun, terhadap anak-anak sulung Israel. Tuhan tidak mau begitu saja gratis. Tuhan coba tawarkan pertobatan. Kalau bertobat seseorang, dia minta ampun, dia berdamai dengan Tuhan dan dengan bangsa Mesir. Dia tidak mau menurunkan egonya, harga dirinya, saudara. Dia terus masih merasa sok jago. Dia kejar bangsa Israel. Dia tidak percaya walaupun sudah 10 tulah dilakukan oleh Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, dikatakan, adapun orang Mesir dan segala kuda kereta Firaun, di ayat 9 dikatakan, mereka mencapai berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu ketakutanlah bangsa Israel itu. Jadi nggak salah, saudaraku, kalau Tuhan membawa bangsa Israel melalui perjalanan padang gurun, sekalipun sudah mengalami banyak mujizat. Kita pun sebagai orang percaya bukan tidak mengalami mujizat, bukan tidak kita rasakan, kita dengar firman Tuhan menegur kita, tapi manusia cenderung ingin memuaskan keinginan dagingnya, melakukan apa yang dia mau, bukan mencari kesenangan Tuhan. Dan akhirnya orang-orang yang seperti ini tidak peduli teguran Tuhan, tidak peduli firman Tuhan. Mereka hatinya menjadi keras, sehingga dengan kerasnya hati mereka, mereka akan bertemu dengan banyak pencobaan-pencobaan yang menghancurkan hidup mereka. Jadi hati-hati, saudaraku, jangan keras hati. Hari ini engkau dengarkan firman Tuhan, bertobatlah. Tinggalkan panas hati, tinggalkan kemarahan, tinggalkan dendam. Jangan membunuh orang, jangan membunuh usaha orang, jangan membunuh karakter orang, jangan membunuh semua kesempatan orang, saudaraku. Jika engkau sudah terlanjur lakukan, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tentu juga kepada manusianya bila Tuhan suruh, saudaraku. Nah, ketika bangsa Israel melihat dan ketakutan, ini kebiasaan manusia, langsung semua serempak memaki-maki Musa dan Harun.
Apa yang kau perbuat ini? Apa kurang kuburan di Mesir? Inilah perkataan mereka. Kami udah bilang jangan mengganggu kami. Jadi jelas Tuhan itu tidak salah. Lewat ujian-ujian hidup inilah nampak ya dosis rohani kita, ukuran rohani kita. Ini bukan hanya bangsa Israel jasmani, kita juga Israel rohani seperti itu. Makanya seringkali ada ujian-ujian di dalam hidup kita untuk mengetahui sampai di mana sebenarnya tingkat iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan mulut semua orang bisa berkata aku percaya Tuhan, tapi ketika ada ujian pencobaan dalam hidup, rata-rata orang meninggalkan Tuhan dan paling sering menyalahkan Tuhan. Misalnya ekonominya gagal, ya aku murtad lah, Tuhan tidak memberkati aku. Seringkali orang seperti itu saudaraku. Ya udah, agama sebelah yang mengini saya, ya udah saya ikut sana aja lah, lebih enak sana. Tidak mau sampai mencari kebenaran. Padahal saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mengingini berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mengalaminya. Ini pengalaman hidup saya secara pribadi. Saya mencari Tuhan, menangis saya, berdoa saya, puasa, baca Alkitab, sekolah Alkitab, terus untuk mengejar. Dan akhirnya Tuhan itu menyatakan kuasanya kepada saya, mendatangi saya. Saya yakin saudara, saya ini bukan hanya saya yang dikasihi Tuhan, tapi tindakan kita masing-masing, sikap hati kita masing-masing, sehaus apa, sejauh apa kita ingin meninggalkan dunia demi mendapatkan terang dan kebenaran Tuhan itu. Saudaraku, dikatakan di ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja, dalam bahasa Inggris ya, hold your peace. Tetap pegang damai sejahteramu. Itu maksudnya diam, udah tenang, berdamai sejahtera, percaya kepada Tuhan. Karena peperangan ini milik Tuhan. Ini sama seperti yang diserukan oleh Daud ya, di 1 Samuel 17 ayat 47. Ketika Goliat menghina bangsa Israel, menakut-nakuti Israel, dan bangsa Israel pada umumnya ketakutan. Tetapi Daud dengan gagah berani mengatakan, menjawab Goliat, dia katakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu, Goliat Filistin, ke dalam tangan kami. Ini pernyataan iman daripada Daud kepada Goliat, saudaraku. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Musa. Itulah yang pertama dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Akhirnya saudaraku, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa supaya dia mengangkat tongkatnya dan mengulurkannya ke atas laut. Lalu tiba-tiba terbelahlah air itu, saudaraku, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Itulah di Laut Teberau, saudaraku. Nah, namun orang Mesir masih mengeraskan hati. Mereka mengejar bangsa Israel, saudaraku, masuk ke dalam laut. Lalu bangsa Israel dengan tenang mereka melewati dengan di kiri kanan tembok air. Saudaraku, inilah akhirnya hukuman orang yang keras. Saudaraku, berkat buat orang benar bisa menjadi racun maut buat orang fasik. Jadi pilihlah menjadi orang benar. Oleh karena itu saudaraku, kita harus ingat
bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya. Setelah kita dibaptis, kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat-mujizat. Tetapi jangan lupa saudaraku, kita harus mengenakan baju jirah kebenaran. Baju jirah kebenaran adalah lawan dari rasa bersalah. Maka firman Tuhan yang kita baca ini setiap hari itu bisa menjadi baju jirah. Kita tahu bahwa kita tidak mampu benar dengan kekuatan sendiri. Kebenaran kita hanya oleh darah Yesus, karena kita dibenarkan melalui penebusan. Oleh karena itu saudaraku, jika kita mengenakan baju jirah kebenaran, maka kita mampu melawan intimidasi, rasa bersalah, rasa tidak layak, panah-panah dari musuh melewati kata-kata orang fasik, kata-kata orang jahat. Semua senjata-senjata musuh bisa dikalahkan melalui baju jirah kebenaran. Kita terlindung dengan memakai baju jirah kebenaran. Tuhan menyatakan kuasanya kepada musuhnya. Tuhan masih menghendaki. Jadi Tuhan tidak semena-mena menghukum orang sepasif apapun. Dikasih kesempatan, diketuk pintu hati nuraninya. Jadi tidak ada alasan manusia mengatakan, Tuhan aku tidak mengenalmu, aku belum pernah dengar firman. Karena Roh Kudus bekerja di dunia ini atas semua orang, even dia mengenal Tuhan atau tidak. Roh Kudus tetap bekerja, mengetuk pintu manusia, pintu hatinya manusia, saudaraku. Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang yang sangat fasik dan jahat. Tapi orang itu tetap mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan menyatakan mujizat kasih kuasa, kasih setia kepada anak-anaknya, yang sekaligus menjadi bencana kematian maut buat orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, yang tidak mau bertobat, yang selalu mencari maut. Kalau kita mencari-cari maut, mencari-cari kesalahan buat orang, maka kita pun akan menerima itu, saudara. Jadi jangan ingini kejahatan, jangan ingini kematian orang, maka kau sendiri yang akan mati. Maka ketika Firaun mengancam Musa, mengatakan, jangan, aku tidak mau melihat mukamu lagi. Musa mengatakan, tepat seperti perkataanmu. Iman daripada Musa, percaya daripada Musa terus meningkat. Jadi saudaraku, seringkali ada kata-kata orang antara bersaudara berantem, oh aku tidak mau lihat wajahmu lagi sampai jumpa nanti di tanah merah, tanah kuburan. Hati-hati kata-kata seperti ini, sumpah serapah yang akhirnya kau telan sendiri. Bila pernah itu terlanjur kata-kata sumpah serapah, tidak mau ketemu orang lagi, tidak mau lagi melihat wajahnya, kau terlalu benci, kau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat semua dendammu, amarahmu. Tuhan bisa mencuci itu dengan darah. Yang penting kau minta, saudaraku. Saudaraku, Tuhan sudah menyatakan kuasanya kepada Israel, maka dia juga akan menyatakan kuasanya pada kita di zaman ini. Bila pun ada ancaman kita alami dari orang lain, siapapun itu, apapun pangkat dan kehebatannya, firman Tuhan ini pegang bahwa Tuhanlah yang berperang melawan Mesir, melawan musuh. Di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan musuh kita ke dalam tangan kita. Saudaraku, akhirnya laut terberau melingkupi pasukan Mesir. Seperti yang dikatakannya, mereka semua binasa, disaksikan oleh mata bangsa Israel dan orang-orang yang turut serta kepada mereka. Sekitar 2 juta orang, saudaraku. Ini luar biasa. Kamu pun akan melihat kuasa-kuasa Tuhan yang dahsyat.
jika engkau taat kepada Tuhan. Saudaraku, perkara ini masih bisa terjadi di zaman ini. Ini bukan hanya di zaman baheula. Di zaman sekarang kalau ada orang yang mengancam-ancam imanmu, jangan takut. Perhebat imanmu kepada Tuhan. Perhebat kasihmu kepada Tuhan. Jangan engkau menyiapkan senjata-senjata dunia yang tidak diperintahkan Tuhan. Tapi cari Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Tuhan besertamu. Damai sejahteranya ada dalam hatimu. Tuhan berperang bukan dengan pedang. Dia akan menghancurkan semua musuhmu dengan kuasanya yang dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau menguatkan kami hari ini, bahwa kami tahu sekalipun banyak ancaman ingin menghadang kami, ingin menghancurkan kehidupan kami, rohani kami, iman kami, Tuhan, kami malam ini, pagi ini menyatakan Engkaulah yang memegang pertempuran. Oleh karena itu kami serahkan iman kami, rohani kami, hidup kami, gereja kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kau tidak akan pernah biarkan lenyap iman kami. Tuhan menolong kami menjaga sehingga Injil tetap bisa diberitakan. Terang-Mu bercahaya di keluarga kami turun-temurun, juga di Indonesia ini Bapa, di Jakarta ini, di seluruh daerah di mana anak-anak Tuhan membaca Alkitab ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan perjalanan kami, aktivitas kami hari ini. Bersama dengan Tuhan, Engkau memberikan malaikat yang api pada malam hari, malaikat yang awan pada siang hari, sehingga tidak ada sesuatu yang menyakiti kami. Dan Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menjaga beserta kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, jangan lupa klik kembali di YouTube CBM7 TV atau CBM Stefan TV. Share-lah kepada banyak orang saudaraku. Bantu kami agar banyak orang membaca Alkitab, bisa sambil mendengar, sambil apapun aktivitasnya. Saudaraku, ini memudahkan kita. Bisa melihat tertulis, bisa mendengar, bisa juga membaca. Saudaraku, sampai jumpa kita besok di Keluaran pasal 15. Sukacita surgawi besertamu dalam nama Yesus. God bless you.